Nah, sahabat sudah bergabung dengan kami juga di melalui video call Reverend Andre Roland. Beliau merupakan seorang pendeta yang baru saja beliau harus mengalami duka yang luar biasa karena putranya harus dipanggil Tuhan karena COVID-19. Nah, berhubung tema kali ini adalah masa depan ada di dalam Yesus, kita akan mengajak Pak Reverend Andre Roland untuk berbagi kisah bagaimana beliau bisa bangkit dari rasa dukanya itu yang seolah-olah seperti sudah tidak ada masa depan lagi. Kita langsung sapa Pastor atau Reverend Andre Roland. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Andre. Kita turut Pak Andre juga ya? Saya Pak Andro Pak. Andro? Iya. Oke. Selisih O sama E. Soalnya mungkin saya orang Jawa kayaknya Pak. Jadi pakai O ya, Andro. Iya, Pak Andre, kami turut berbelasungkawa juga dengan kepergian putra Pak Andre. Kami seluruh tim Solusi turut berbelasungkawa dan mengucapkan terima kasih untuk Pak Andre yang mau bersedia untuk berbagi kisah yang pastinya akan menguatkan setiap penonton Solusi hari ini. Thank you so much. Puji Tuhan. Ya, oke. Saya mau tanya Pak, langsung saya tanya, maaf ya Andro ya, karena sebagai seorang ayah saya langsung merasa begitu terpukul. Dan mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kepada kita riwayat apa sih yang terjadi sehingga anakmu terkena, kemudian dia akhirnya meninggal, dan Bapak itu bagaimana bisa proses realita kehidupan yang baru tanpa anak laki yang Bapak cintai. Silakan Pak Andre. Ya, puji Tuhan. Sebetulnya kalau secara pribadi itu tidak akan pernah sanggup. Jadi peristiwanya terjadi kira-kira pertengahan di bulan Maret. Itu anak saya mengalami satu simptoms yang tanpa dia sadari itu sebenarnya adalah simptoms COVID-19. Ya, jadi dia ke dokter, kemudian dia periksa. Pertama dia nggak mau ke dokter, dia bilang aku di rumah aja. Karena saya tinggal berjauhan dengan dia. Dia ada di Jakarta, saya sedang di Medan karena pelayanan saya ada di Medan. Kemudian di tanggal 19 kalau nggak salah, dia WhatsApp saya, dia katakan, "Papi, saya merasakan ada sedikit demam dan batuk." Saya bilang, "Sudah ke dokter?" Dia bilang, "Sudah." Tapi dokter bilang katanya gejala tipus. Kemudian tanggal 21 saya telepon dia karena dia bilang saya rasa sesak. Kemudian saya telepon dia, "Michael, bagaimana kamu?" Kemudian dia katakan, ketika saya dengar dia berbicara, saya merasakan sesak yang luar biasa. Jadi dia sudah seperti itu. Kemudian saya katakan kepada Michael, sekarang juga kamu pergi ke emergency unit di rumah sakit. Kamu ke sana periksa. Dan memang sejak saat itu 22 dia sudah harus masuk di rumah sakit dan diisolasi. Tanggal 23 dia dipindahkan ke satu rumah sakit juga, saya tidak akan sebut namanya, rumah sakit yang khusus untuk COVID, menangani COVID ya. Tanggal 22 di sana. Saya hanya bisa berhubungan dengan dia secara video call karena saya punya 6 orang anak, yang satu di Singapura, yang satu di Australia. Kemudian Michael adalah yang nomor 4, 3 perempuan 3 laki. Michael adalah nomor 4, laki kedua, artinya dia nomor 4. Kemudian kita berjauhan. Yang ada di Jakarta, di tempat Michael, dekat Michael, itu adalah kakaknya yang nomor 2, yang namanya David. Jadi Michael akhirnya dipindahkan dan saya hanya bisa menghubungi dia melalui video call. Kemudian saya menguatkan dia, saya katakan, "Michael, percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan kamu." Dan saya selalu klaim pada Tuhan, "Tuhan, aku ini anak kesayanganmu, aku percaya Engkau akan jamah Michael dan Engkau akan sembuhkan Michael." Kemudian tanggal 24 dia harus dipasang ventilator. Waktu itu Michael bilang, "Papi, aku takut." Tapi kemudian saya katakan, "Michael, jangan takut.
kamu percaya saja, ikuti saja apa kata dokter. Nah, kemudian tanggal 25 itu karena setelah dia dipasang dia masih mengalami kesulitan, akhirnya dokter mengatakan dia harus ditidurkan. Tanggal 26 saya lakukan video call lagi, saya katakan, Michael, percaya kamu, di dalam tidurmu pun Yesus akan berbicara khusus untuk kamu. Saya katakan begitu. Dan dia merasa begitu kuat, wajahnya yang tadinya rada cemas, saya melihat wajah yang begitu sukacita, dan dia menunjukkan jempolnya pada saya. Karena saya katakan sama dia, Michael, tidak usah bicara apa-apa, kamu dengar saja, kamu mengangguk atau menggeleng. Dan saya katakan, Tuhan Yesus selalu menyertai kamu, dan dia akan bicara pada saat kamu tidur, percaya saja. Kemudian dia tunjukkan jempolnya, kemudian saya tidak, dia langsung sudah ditidurkan. Tanggal 28 kalau nggak salah dia dibangunkan kembali, tetapi tetap dengan kondisi yang belum begitu baik. Saya lagi berdoa sepanjang minggu itu, kami berdoa bersama anak-anak saya, walaupun mereka ada di luar negeri juga. Pacar dari Michael, termasuk dari orang tua dari calon istri Michael. Kami berdoa, kami merasa seperti mendapat konfirmasi bahwa Michael pasti sembuh. Hari Sabtu tanggal 4 pagi, saya sedang tidur, tiba-tiba saya bermimpi. Tuhan kasih saya mimpi. Saya berada di satu gedung, kemudian saya melihat di sebelah kanan saya begitu banyak orang pakai baju putih, jubah putih ya, artinya jubah putih seperti orang-orang di daerah Timur Tengah Israel sana, mereka memakai jubah putih. Kemudian di depan saya, kurang lebih 75 sampai 100 meter, saya melihat seseorang juga pakai jubah putih, tapi dia memiliki sayap yang begitu lebar. Kemudian orang tersebut menoleh ke saya, dan saya melihat, saya sepertinya saya mengenal dia, tapi saya nggak tahu namanya. Kemudian orang itu tersenyum dan dia mulai terbang sampai di tingkat yang 6, tingkat 5, tingkat 6 di atas bangunan itu. Kemudian dia menoleh ke saya lagi dan dia melambaikan tangannya begitu ceria, seperti mengatakan saya ada di sini, saya ada di sini. Kemudian saya yang di bawah, saya juga begitu. Saya melambaikan tangannya, saya katakan, yes, saya ada di sini. Kemudian dia terbang, menghilang, dan akhirnya saya terbangun. Dan kemudian saya dapat telepon jam 5.30 kalau nggak salah, bahwa kondisi Michael memburuk. 6.30 atau jam 7, itu dikatakan nadinya melemah. Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau akan sembuhkan dia. Aku percaya. Jam 7.20 saya dapat kabar bahwa jantungnya sudah berhenti dan Michael sudah pulang ke surga. Saya betul-betul hancur hari itu. Habis. Saya bilang, saya betul-betul down. Iman saya, terus terang saya jujur, saya katakan iman saya goyah. Saya bilang, kenapa Michael harus begitu? Kenapa Michael, Tuhan? Pertanyaan yang begitu banyak saya sampaikan kepada Tuhan. Ya, little bit seperti complain gitu ya, complain sama Tuhan. Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa harus begitu? Hari Sabtu itu hari yang parah buat saya. Sangat beban yang begitu berat buat saya. Anak yang saya kasihi itu dipanggil Tuhan. Yang rencana dia mau menikah di bulan Juni, mereka sudah buat pre-wedding foto, bla bla bla. Kemudian setiap orang mulai mengirim ucapan ikut berbela sungkawa. Pada saat itu saya hanya menjawab, amin, Tuhan Yesus baik. Saya nggak tahu kenapa saya harus jawab, amin, Tuhan Yesus itu baik. Kemudian malam itu saya hanya bisa menangis setiap melihat foto Michael, saya menangis setiap lihat foto Michael, saya menangis. Kemudian saya tertidur. Kemudian hari Minggu seharusnya saya harus mempersiapkan khotbah saya untuk jemaat saya secara online. Tapi hari Minggu itu saya betul-betul depressed. Saya katakan saya nggak akan mau lagi melayani, saya akan berhenti saja.
Saya bangun, saya duduk perlahan di tempat tidur. Kemudian saya berkata, berdoa enggak ya? Berdoa apa enggak ya? Seperti ada keengganan untuk berdoa. Tetapi saya putuskan untuk tetap berdoa. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan, aku nggak tahu harus ngomong apa sama kamu, tapi yang aku hanya katakan padamu, aku sangat rindu anakku Michael. Itu yang keluar dari mulut saya. Kemudian Tuhan berbicara langsung kepada saya. Dia katakan begini, Andre, kamu ingat waktu kamu meminta nama untuk anakmu, bahkan ketika anakmu itu belum berada di dalam kandungan istrimu, kamu ingat? Dan ya, saya ingat. Saya katakan itu, nama yang kamu kasih adalah Michael Angel. Kemudian dia katakan, kamu pernah lihat Michael wajahnya sejak kecil sampai dia dewasa, wajah yang penuh duka, wajah yang suka marah, atau wajah yang suka mengomel atau mengeluh. Saya berpikir sejenak, saya katakan, iya Tuhan, saya nggak pernah lihat muka dia seperti itu. Bahkan saya ingat ketika dia masih kecil, pulang dari sekolah, sepatunya berlubang dan jempol kakinya keluar. Itu saya melihat begitu, saya katakan, Michael, kenapa kamu nggak bilang sama papi? Michael hanya tersenyum. Michael bilang, nggak apa-apa papi. Hanya seperti itu. Nah, kemudian Tuhan berkata lagi sama saya, kamu tahu kenapa saya kasih nama anakmu Michael Angel? Saya bilang, aku nggak tahu. Kemudian Tuhan bilang, kamu sadar 33 tahun dia bersamamu. Aku menitipkan dia bersamamu. He is my angel. Dan saya merasakan memang Michael menjadi seperti malaikat dalam keluarga kami. Dengan attitude yang begitu baik, yang penuh dengan kasih, yang selalu banyak melakukan pembelaan sama teman-temannya, bahkan orang-orang di sekitar dia. Ketika Tuhan katakan, kamu sadar bahwa aku menitipkan padamu dia 33 tahun, sebagaimana aku juga 33 tahun berada di bumi. Saya menangis di dalam doa saya menangis hancur saya saat itu. Nah, di situ tiba-tiba Tuhan mengangkat seluruh duka saya, mengangkat seluruh beban saya, sakit yang begitu luar biasa. Tiba-tiba itu hilang begitu saja. Dan saat itu juga saya bilang, thanks God, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Yang tadinya mulut saya penuh dengan pertanyaan, penuh dengan keluhan kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan angkat semua itu dan Tuhan mengubah itu menjadi satu ucapan syukur. Sehingga saya bisa saat itu juga hati saya bersuka cita. Hanya dalam waktu sekejap itu berubah demikian rupa. Dan saya katakan, wow, you are good, Lord, you are good, Engkau baik. Dan kemudian apa yang saya rasakan? Saya tidak lagi merasa kehilangan Michael. Saya merasa selalu Michael ada bersama dengan saya. Sebab Tuhan katakan begini, do you remember, kamu ingat Andre? Waktu Michael di Jakarta, kamu di Medan. Walaupun saya dan Michael sering bertemu, saya ke Jakarta, Michael ke Medan. Kamu berada di tempat yang berbeda. Dan sekarang, Michael sudah selesai tugasnya. Michael harus pulang. Aku bawa dia pulang ke tempat yang lebih baik. Ketika saya dengar itu, saya bilang, ya Tuhan, saya menangis. Tapi tangisan saya itu adalah tangisan yang penuh sukacita. Kemudian dia katakan begini, kamu lihat coba foto Michael yang ada di tanganmu sekarang. Kemudian saya lihat foto itu, foto yang sama yang sudah saya lihat semalam, saya lihat. Kemudian tiba-tiba Tuhan seperti mencelikkan mata saya, duh, ini Michael ini bukankah itu yang aku lihat di dalam mimpi? Dia bersayap dan dengan wajah yang begitu bercahaya dan dia tersenyum pada saya dan dia terbang. Kemudian saya katakan, Tuhan terima kasih, bahkan Kau masih izinkan Michael untuk to say goodbye kepada saya, untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan sejak pagi itu
Kemudian saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Kalau aku tidak sadar selama 33 tahun kau titipkan dia dalam keluarga kami. Dan Tuhan katakan, Andre, kedatanganku sudah terlalu amat sangat dekat. Beritakan Injil. Tetap beritakan Injil. Bawa banyak jiwa kepadaku. Bawa banyak jiwa untuk diselamatkan. Saya katakan, Bapak, aku nggak sanggup. Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Aku nggak sanggup kalau aku sendiri. Tiba-tiba Tuhan katakan, don't worry, jangan takut Andre. Aku akan menyertai. Aku akan menyertai pelayananmu. Dan aku akan mengirimkan malaikatku untuk selalu menemanimu di segala jalan. Kemudian saya bercanda dengan Tuhan. Michael ya Tuhan. Kemudian itu dalam hati saya dan saya hanya tertawa. Pagi itu saya bersuka cita, saya segera mempersiapkan khotbah saya dan saya bisa selesaikan semuanya. Dan kalau boleh saya jujur, kalau bukan Tuhan saya nggak akan mampu. Nggak akan mampu saya melupakan hanya dalam waktu 1 hari. Malam harinya saya begitu parah, pagi harinya Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Pak Andre, Itu yang bahwa apa yang kita lihat, apa yang ada di depan kita, itu adalah sangat kuat berhubungan dengan pengertian intelek kita dan kelima panca indera kita. Tetapi yang di balik tirai, yang ada di alam roh, yang ada dari perspektif Tuhan, apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan tahu, berarti Tuhan izinkan Pak Andre untuk ngintip sedikit, untuk tahu sedikit yang di balik tirai itu. Dan dalam waktu begitu cepat, itu seperti mengobati hati seorang ayah yang kehilangan anak bapak. Itu luar biasa ceritanya ya. Bagaimana keluarga saat mendengar kesaksian Bapak, apakah itu juga menjadi obat yang sama untuk anak Bapak yang lain? Ya, jadi pada waktu saya sampaikan kesaksian itu pada anak saya, pada istri saya, mereka memandang saya, mereka melihat, mereka tetap masih merasa hancur. Bahkan anak saya selalu posting di Instagram dia, Michael, I love you, Michael, I miss you, segala macam. Saya katakan, hey, dengar, Michael sudah bersama Bapak. Saya katakan begitu. Dan kamu harus melihat dengan perspektif yang sama. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada Papi, kalian juga harus jalankan itu. Kalian harus ingat bahwa dia bersama Bapak, itu tempat yang lebih baik. Bahkan yang saya merasa berat adalah buat calon istri Michael. Bagaimana dia bersama, berkumpul, makan bersama. Itu yang membuat hati saya terenyuh ya. Bukan, tapi saya katakan namanya Devina, kamu harus tetap kuat, percaya ada rencana Tuhan yang begitu baik. Walaupun di saat-saat sepertinya tidak baik, tapi kita tahu rancangan Tuhan selalu baik. Itu sebabnya saya sering katakan pada jemaat saya juga, saya katakan memang mudah untuk mengucap syukur, untuk mengatakan puji Tuhan di saat kita diberkati, di saat kita semua enak. Tapi di saat kita menghadapi sesuatu, untuk kita bisa mengatakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ucapan syukur, itu tidak mudah. Aku sangat tertarik kalau bukan karena Tuhan. Saya tertarik pada pernyataan Pak Pastor Andrea, bilang bahwa di dalam keadaan di mana tirai itu ditarik dan Bapak bisa melihat, bisa dengar suara Tuhan, tiba-tiba itu yang meluap di hati Pak Andre justru adalah minta ampun sama Tuhan. Yes. Padahal ini kan sesuatu yang secara lahiriah, secara manusia itu hampir mustahil untuk seorang ayah bisa terima. Ini kan peristiwa baru terjadi. Tapi waktu Tuhan perlihatkan kemuliaan Tuhan kepada Pak Andre, yang muncul di hati Andre adalah, Tuhan ampunilah aku. Ini luar biasa Pak. Ya, itu yang saya alami Pastor, karena juga saya akhirnya masih ada orang kirim ucapan. Saya katakan, saya tidak mau bilang
Michael meninggal. Tapi saya hanya selalu katakan, Michael sudah pulang ke surga. Dan itu sangat-sangat memberikan kekuatan pada saya. Dan saya kadang-kadang saya rindu, saya lagi persiapkan khotbah, tiba-tiba slightly dia muncul. Saya hanya katakan kepada dia, Mike, tapi sayang kamu ya. Nah, sudah selesai. Ketika saya katakan itu, walaupun ada tetesan air mata, tapi tetesan air mata itu bukan lagi tetesan yang menyakitkan atau yang mendukakan saya, tapi itu tetesan yang saya merasakan kebahagiaan seorang ayah, seorang papi terhadap anaknya, karena saya melihat tampak yang begitu luar biasa yang dihasilkan oleh Michael. Tuhan katakan, look, coba kamu lihat bagaimana anakmu berdampak kepada banyak orang, terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan saat yang sama Tuhan berikan saya satu bahan untuk saya bisa khotbahkan. Itu adalah dari pengalaman pribadi saya. Bagaimana kita harus berdampak. Nonsense kita mengatakan kita anak-anak Tuhan yang penuh dengan Kristus di dalam hidupnya, tapi hidup kita nggak berdampak. Itu yang Tuhan mau. Dan berarti itu yang saya sampaikan. Bedanya Pak Andre adalah bahwa kita yang mengenal Kristus ada harapan yang luar biasa di dalam Kristus. Ada harapan yang kekal, ada kepastian. Ya, mungkin ada yang lagi menyaksikan solusi hari ini, tiba-tiba muncul satu kebenaran bahwa di dalam Kristus ada pengharapan, ada hope, ada jaminan bahwa surga itu sudah jadi milik kita. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, itu sesuatu yang priceless ya, yang kita miliki, luar biasa. Dan kalau boleh saya tambahkan sedikit, Pastor. Silakan, Mbak. Tuhan mengingatkan saya, kamu ingat bagaimana rasul-rasulku mati, murid-muridku mati, bagaimana Yohanes yang direbus atau digoreng, bagaimana dengan Petrus yang disalib terbalik. Dan ketika Tuhan memberikan itu, lebih lagi saya bersyukur, saya katakan, Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau memberikan anakku tempat yang begitu baik, dengan cara yang begitu baik. Bahkan segala sesuatu, termasuk saya tidak bisa menghadiri dia waktu dia dimakamkan, waktu dia dikuburkan. Tapi saya katakan kepada semua, look, di dalam situ hanya ada bangkai, walaupun itu anak kita. Tapi oke, Tuhan berikan dia satu tempat pemakaman yang baik, di mana nanti satu ketika mungkin, karena saya tidak terlalu tidak merupakan bukan tradisi dalam keluarga kami untuk datang ke kubur, ya, tapi saya katakan kalau kita mau mengenang, oh ini loh tempat dia dulu, tempat body dia, tubuh dia di sini. Tapi dia sekarang sudah ada bersama dengan Bapa. Jadi itu satu sukacita yang luar biasa, Pastor. Bagaimana Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang begitu luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Andre kesaksiannya yang luar biasa. Padahal ini baru terjadi hanya beberapa hari yang lalu. Tetapi bahwa Bapak bisa bersaksi dan Bapak bisa menceritakan bagaimana Tuhan secara pribadi bicara dan menghibur Bapak, ini adalah kesaksian yang luar biasa, pasti menjadi kekuatan di setiap sahabat solusi yang dengar kesaksian Bapak hari ini. Thank you Pak Andre. Satu tips, Pastor, satu tips mungkin yang bisa menolong kita yang dalam keterpurukan seperti itu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi di saat kita mengalami seperti itu, jangan mengeluh, jangan bertanya, jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu. Cuman katakan saja, Tuhan Yesus baik. Dan itu akan membuat kita lebih cepat recovery, ya, mengalami perbaikan dalam hidup kita di saat kita bilang itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Pastor.
Thank you. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Terima kasih, Luar Pastor. biasa. Andrew. Terima silakan. kasih banyak Pastor Andre, sungguh kesaksian yang luar biasa. Kuncinya adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan saya percaya juga untuk setiap sahabat solusi yang kali ini menyaksikan, mungkin beberapa dari sahabat juga merasakan momen-momen yang begitu berat untuk dijalani hari-hari ini. Seperti kesaksian Pak Andre, tapi kita tetap harus berpegang teguh di dalam Tuhan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena dialah satu-satunya yang bisa menghibur kita, satu-satunya yang bisa menguatkan kita dan membangkitkan iman kita kembali. Dan selalu perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu baik, dan rancangannya yang terbaik untuk kita semua. Dan saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pastor Andre, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Saya percaya itu tadi semua boleh menjadi berkat, inspirasi, kekuatan juga untuk setiap penonton dari Sahabat Solusi. Terima kasih banyak Pastor Andre. Terima kasih, Andrew. Terima kasih. Dan sayang sekali memang kita terbentur oleh waktu, dan kita sangat senang sudah bisa ngobrol dengan Pak Andre. Nanti di lain waktu semoga kita bisa ketemu langsung ya Pak Andre ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan bersaksi banyak hal tentang kebaikan Tuhan Yesus. Jadi terima kasih banyak Pak Andre. Sampai jumpa di lain waktu. Pastor Sampai Andre. jumpa. God bless you Shalom. ya. Shalom. Shalom Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Terima kasih, Pastor.